Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema "Tidak semua yang Allah izinkan, Allah akan ridho". Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ajim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu persis apa yang kita lakukan dimanapun, kapanpun. Dan setiap yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Kebaikan kembali kepada kita, keburukan pun akan kembali kepada kita. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, tidak ada satupun kejadian yang bisa terjadi, apakah nikmat maupun musibah, kecuali semuanya terjadi hanya dengan izin Allah. Termasuk pertemuan ini, termasuk pertempuran yang ada di Palestina. Apapun hanya bisa terjadi biiznillah. Ada yang diizinkan Allah, ada yang diridhoi Allah. Tidak semua yang Allah izinkan Allah ridho, tetapi apa yang Allah ridhoi pasti terjadi dengan izin Allah, tapi Allah menyukainya. Pencurian terjadi dengan izin Allah, tapi yang mencuri akan dapat balasan dari keburukannya. Maaf, boleh merekam, hanya lampunya dimatikan ya, silau. Ya, itu santri yang merekam, siapa? Boleh merekam, cuma periksa dulu kameranya apakah lampunya nyala atau tidak, ya. Ada orang yang berniat buruk, tapi Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Ini harus kita yakini, karena segalanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Orang mau berbuat maksiat tidak diizinkan oleh Allah, tidak terjadi. Maka orang yang disukai Allah biasanya salah satu cirinya adalah dipersulit oleh Allah berbuat maksiat walaupun dia ingin. Tapi kalau diizinkan terjadi oleh Allah maksiatnya, maka dia rugi. Karena tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada mulia dalam maksiat. Jadi ini harus dipahami ya. Nah, orang itu, ada orang yang tidak pernah sholat, atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam. Dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah. Kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada Allah. Jadi tidak sholat itu musibah yang dahsyat itu. Dia tidak mau bayar zakat itu musibah, berarti pada hartanya ada harta hak orang lain. Dia tidak mau saum, dia tidak mau haji, dia tidak mau ngaji, itu musibah yang lebih besar daripada hanya ketipu, dihina, sakit, ketabrak. Itu musibah kecil sebetulnya kalau berkaitan dengan fisik, tapi musibah besar kalau kita tidak diberi nikmat iman, tidak diberi nikmat amal soleh. Makanya
Jangan terkagum-kagum kepada orang yang diberikan kesehatan, kelapangan, kedudukan, melimpahnya harta, penampilan indah, tapi oleh Allah tidak diberikan nikmatnya sholat, nikmatnya tahajud, nikmatnya saum, nikmatnya sedekah, nikmatnya beramal soleh. Jelas ini hadirin? Jadi kalau rezeki itu jangan hanya ke fisik, jangan hanya ke materi, tapi ada rezeki yang lebih besar, namanya hidayah. Bisa menikmati jadi orang Islam dan taufik bisa beramal. Ini seperti santri ya, ada yang sedang tidur, sebetulnya rugi itu. Yang satu diberi ilmu, yang satu diberi ngorok ya. Tapi yang diajak ngobrol ini kalau lagi tidur mah nggak dengar juga. Nah Bapak Ibu yang baik, kita akan kembali membahas tentang sukses hidup ini apa. Sekali lagi, orang yang sukses itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau kita ingin lihat manusia sukses, bukan manusia yang diberi dunia nggak ada apa-apanya. Dunia ini panggung sandiwara, begitulah katanya. Cuma mampir, dah begitu. Udah banyak yang hidup di dunia ini, dah meninggal, nggak dibawa. Siapa yang bawa dunia ini? Nggak ada. Ngaku-ngaku itu harta saya, ini aset saya, ini punya saya, itu perusahaan saya, itu rumah saya mati, dah selesai, nggak dibawa, tidak dibawa. Mau maharaja, mau diktator, mati semuanya, tidak dibawa dunia ini. Benar atau benar? Mau dibawa kemana? Mau sehebat apapun, mati demi Allah. Kita hanya menunggu giliran. Di dunia ini hanya mampir. Dunia ini hanya tempat berbekal pulang. Kalau kita pergi ke suatu tempat, mampir, kita tidak usah mempersiapkan segalanya untuk di sana lah, pasti pergi lagi. Misalkan dari sini mau ke Jakarta, lalu berhenti di rest area, tempat istirahat. Tidak usah kita memikirkan segalanya untuk rest area, benar? Cuman mampir. Ingat baik-baik, dunia ini hanya mampir. Sukses di dunia ini bukan punya dunia. Dunia ini dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Ingat baik-baik santri ya, supaya tidak merasa wah hebat, karena awal dari cinta dunia adalah kekaguman terhadap dunia ini. Jangan kagum. Kalau punya boleh, terserah Allah. Kalau Allah ngasih ya nggak apa-apa, sesuka Allah ya. Mau dikasih jabatan, kedudukan, gelar apapun oleh Allah dikasih, syukuri. Tapi jangan kagum, karena dunia ini selain tempat mampir, sepenuhnya adalah tempat ujian. Baik dikasih uang banyak, sedang, sedikit, semuanya ujian. Baik dikasih gelar tinggi atau tidak sempat kuliah, semuanya ujian. Baik yang wajahnya cakep, yang sedang atau merasa kurang cakep, semuanya ujian. Jawab, mana yang lebih berat? Yang diberikan yang bagus, yang banyak, atau yang sedikit, yang kurang? Mana yang lebih berat? Ujian mana? Diberi yang kita inginkan atau diberi yang tidak kita inginkan? Mana suaranya keluarkan? Apa cirinya ujian berat? Ciri ujian berat itu adalah yang paling membuat orang lebih mudah lupa kepada Allah. Sekarang di Palestina itu menurut secara hitungan duniawi berat sekali ya. Dibom tiap hari, diblokade, tidak ada air, tidak ada makanan, secara duniawi itu berat. Tapi sangat boleh jadi di sana setiap waktu itu ingat kepada Allah, berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah. Bandingkan dengan kita sekarang, kan? Lebih banyak ingatnya, lebih banyak lupanya. Lupa. Sebetulnya
Di balik ujian besar di Palestina, di sana nikmat besar. Nikmat senantiasa ingat kepada Allah, nikmat tawakal kepada Allah, nikmat pasrah kepada Allah, nikmatnya berlindung kepada Allah. Ketemu makanan sedikit boleh jadi sangat bersyukur, ketemu air sedikit bersyukur, dibanding kita yang diberi nikmat segala macam ribut saja terus, jarang ingat kepada Allah. Benar? Ya sederhananya naik pesawat lah. Kalau pesawatnya lancar, tidur, nonton video, dengar musik, sedikit yang ngaji. Tapi ketika pesawatnya ada guncangan, semuanya zikir. Ya Allah, ya Allah. Nah, lulusnya menghadapi ujian hidup ini, sejauh mana ingat kepada Allah dan patuh ke Allah.